Sejak memasuki era reformasi, penganggaran tata kelola pemerintahan di Indonesia berpedoman pada konsep good governance. Pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip dasar good governance dalam berbagai aspek untuk mengoptimalkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi perpajakan merupakan salah satu bidang yang turut melaksanakan reformasi. Kondisi administrasi perpajakan di Indonesia saat ini cenderung rumit, tidak efektif, dan tidak efisien, sehingga sering menyebabkan biaya kepatuhan yang tinggi. Banyak kecacatan dalam proses administrasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan harus segera dilakukan. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami SN News. Saya Senjara Nika, NPM 1916041007. Dan saya Miranda Widya Astuti, NPM 1916041013. Bersamanya kami di sini akan membahas mengenai reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dalam perspektif teori aktor jaringan dan kepatuhan pajak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Konsep reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dilatar belakangi rendahnya tingkat rasio kepatuhan pajak di Indonesia. Berdasarkan data rasio tingkat kepatuhan pajak, Indonesia berada pada persentase 10,3%, yang lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang berada pada angka di atas 13%. Perbandingan tersebut menjadi petanda bahwa perlu adanya perbaikan melalui reformasi pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia dilakukan dengan cara modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dengan dilakukan pembaruan sistem, diharapkan dapat mendorong tingkat moralitas masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang ada di Indonesia. Konsep reformasi administrasi perpajakan di Indonesia ditinjau melalui pendekatan teori jaringan aktor sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Aktor-nektor teori pertama kali dikenalkan oleh Bruno Latour, John Law, dan Michael Kellon pada tahun 1980. Secara umum, aktor adalah manusia atau non-manusia yang melakukan sesuatu dan menghendaki terjadinya sesuatu. Sementara itu, jaringan diartikan sebagai sekumpulan aktor heterogen yang menyatukan atau membentuk aktor-aktor tersebut. Para teori ANT memandang adanya keagenan manusia dan non-manusia dalam memiliki keterkaitan satu sama lain. Semua aktor ini, baik manusia maupun non-manusia, berperan dalam membentuk dan memelihara sebuah jaringan yang heterogen. Dalam jaringan yang terbentuk juga terjadi perjajakan dan penyesuaian aksi-aksi translasi serta sirkulasi yang berlangsung antar aktor sampai akhirnya mencapai suatu relasi dan jaringan yang stabil. Dalam konsep reformasi administrasi perpajakan, pendekatan aktor jaringan memberikan telaah mengenai praktik dalam mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak dalam praktiknya bukan hanya tentang nilai-nilai pribadi pemegang buku atau pemilik bisnis saja, tetapi tentang jaringan kompleks dari berbagai elemen yang sangat berbeda yang harus dikoordinasikan. Jaringan kompleks terdiri dari berbagai elemen yang disebutkan dalam laporan tahunan DJP tahun 2007 mengenai reformasi administrasi perpajakan dan modernisasi perpajakan yang dapat mendorong terjadinya tingkat kepatuhan pajak. Analisis elemen ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Kembangan, Jakarta. Kantor ini merupakan salah satu kantor pelayanan perpajakan yang sudah menetapkan basis teknologi dalam pelayanannya dan menerapkan standar operasional prosedur. Teori jaringan kompleks menjelaskan analisa kepatuhan perpajakan ke dalam 3 elemen. Pada elemen pertama, membahas mengenai modernisasi struktur organisasi.
yang merupakan salah satu elemen jaringan aktor yang perlu mengalami reformasi baik di level pusat maupun operasional. Dalam mendorong kepatuhan pajak, maka perlu melakukan implementasi administrasi perpajakan modern yang berfokus pada pelayanan dan pengawasan dengan dibuatnya restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi tersebut dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu peleburan kantor pelayanan pajak atau KPP, merancang struktur organisasi yang berlandaskan aspek pelayanan kepada publik, dan accounting representative yang merupakan posisi baru yang bertugas memberikan konsultasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Pada analisis elemen jaringan aktor struktur organisasi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Kembangan Jakarta menjelaskan bahwa elemen struktur organisasi berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Ditambah lagi dengan adanya accounting representing yang dapat membantu masyarakat untuk berkonsultasi mengenai sistem pembayaran pajak. Hal ini tentunya akan membantu bagi para wajib pajak yang minim informasi mengenai pembayaran pajak. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu jaringan elemen aktor yang perlu mengalami reformasi secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan manajemen sumber daya manusia yang masih jauh dari kata baik menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul sehingga dapat meningkatkan rasa kepatuhan terhadap pajak. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang perlu disempurnakan yaitu meliputi pada aparatur atau pada petugas pelayanan pajak. Dalam melakukan penyempurnaan, sistem sumber daya manusia dilakukan melalui dua langkah. Yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui kompetensi. Yang kedua yaitu melakukan mapping. Mapping dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap aparatur. Pelaksanaan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi tentunya akan membawa kantor pajak pada pelaksanaan pelayanan yang berlandaskan prinsip good governance. Dalam KPP Pratama Kembangan Jakarta, manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan tersebut tidak menimbulkan adanya sikap kompeten dan profesional dari para aparat pegawai pelayanan pajak. Sehingga elemen jaringan aktor ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di KPP Pratama Kembangan, tidak dapat mendorong rasa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam aspek perpajakan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai transaksi elektronik yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang teknologi, informasi, dan komunikasi dalam perpajakan yang dikenal dengan e-System. E-System sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu e-SPT, e-Registration, e-Filing, dan e-Billing. e-SPT merupakan suatu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan SPT untuk seluruh wajib pajak. E-Registration merupakan suatu sistem pendaftaran wajib pajak yang dilakukan secara online dengan berbasis perangkat keras dan lunak yang terhubung dengan komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran pajak. E-Filing adalah surat pemberitahuan atau peringatan yang disampaikan kepada wajib pajak secara online dalam suatu jaringan. E-Billing adalah sistem pembayaran pajak yang dilakukan secara online. Manfaat teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai elemen jaringan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang luar biasa apabila pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan secara optimal dan benar. Namun, pada penerapannya, di KPP Pratama Kembangan Jakarta, elemen ini tidak memberikan dampak apapun terhadap petuah wajib pajak di Jakarta. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai e-System kepada seluruh masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang paham akan penggunaan e-System. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori jaringan aktor memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui elemen-elemennya.
Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya, tidak selalu harus dilakukan dengan undang-undang dan atau peraturan yang ketat dan bersifat mengikat. Tetapi bisa dilakukan dengan melalui reformasi pada aspek-aspek yang ada di organisasi seperti struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya Senja Rantika. Dan saya Miranda Widya Astuti. Sampai jumpa dan sampai bertemu di lain waktu.